Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 59, bagian kelima. Asal seluruh yang musyawarah, ingat bahwa taat kepada Allah dan Rasul adalah pokok pertama karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Pertikaian pikiran akan dapat diselesaikan apabila telah dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau masih ada selisih karena hawa nafsu saja, penguasa tertinggi atau imam al-azam dapat mengambil tanggung jawab untuk memutuskan mana yang dia sukai, yang menurut ijtihadnya itulah yang lebih dekat kepada kehendak Allah dan Rasul. Sebab itu di ujung ayat dijelaskan, jika memang kamu percaya kepada Allah dan hari akhirat. Kalau tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat, tentulah siapa yang kuat itulah yang di atas. Dan siapa yang lemah itulah yang tertindas. Sehingga bukan kebenaran jadi tujuan, tetapi hanya semata-mata kekuatan. Itulah yang sebaik-baik dan seelok-elok pengertian. Peganglah pokok itu, itulah yang sebaik-baik dan itulah yang seelok-elok pengertian, tidak lain. Adapun susunan atau cara mencapainya, pilihlah jalan yang sebaik-baiknya. Apatah lagi pintu ijtihad tidaklah tertutup buat selama-lamanya. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai kepada zaman kita sekarang ini, telah terbentuk masyarakat Islam dan tegak beberapa negara Islam. Dan dengan ayat ini dan ayat yang lain-lain, sudahlah nyata bahwa memang dalam Islam tidak ada pemisahan di antara agama, dan agama tidak bisa jalan kalau tidak ada negara. Dengan tidak tertutupnya pintu ijtihad buat selama-lamanya, dapatlah dipahamkan bahwa ijtihad bukanlah dalam hal-hal peribadahan saja. Misalnya batalkah wudhu, persentuhan si laki-laki dan si perempuan, berapa kilo perjalanan baru bernama musafir, atau baru boleh menjamak atau mengkosornya, atau masih wajibkah membaca Al-Fatihah di waktu imam telah menjahar. Tetapi ijtihad lebih luas dari itu. Ahlul hali wal akdi, atau yang di dalam ayat disebut ulil amri, yang mencakup keahlian yang luas sekali mengenai kenegaraan atau keduniaan. Kita mesti berijtihad, yakni bersungguh-sungguh bagaimana tolabul kamal atau mencapai yang lebih sempurna. Apatah lagi kita dapat mencontoh yang baik dari mana saja pun datangnya. Ingat ayat 18 dari surah Az-Zumar dan menolak yang tidak sesuai dengan kepribadian kita. Walaupun dari mana pula datangnya, kita tidak meninggalkan yang lama hanya karena lamanya tidak mengambil hal yang baru hanya karena barunya. Asal kedua pokok pertama, taat kepada Allah dan Rasul, tetap kita pegang. Ijtihad selalu mesti berjalan, sebab pikiran kita selalu mesti berjalan. Kita tidak boleh membeku, terutama dalam urusan duniawi. Kita sampai suatu perumpamaan yang menyedihkan dalam kerajaan Islam Turki Osmani di zaman pemerintahan Sultan Mahmud 11 tahun 1223 Hijriah atau 1808 Miladiyah sampai 1255 Hijriah atau 1839 Miladiyah. Ketika beliau naik tahta, kerajaan Turki telah dikepung dari segala jurusan, terutama dari Tsar Rusia. Musuh mengancam dari mana-mana, namun tiap-tiap berperang lebih banyak kalah daripada menang. Sebabnya ialah karena kerajaan-kerajaan Eropa yang dipelopori oleh bangsa Prusia dan disempurnakan oleh Napoleon
telah mempunyai ilmu perang yang lebih teratur, dengan barisan-barisan yang kompak dan dengan kesatuan komando. Sedang kerajaan Utsmani hanya mempunyai tentara Inkasyariah atau Janissar yang kolot. Di zaman dahulu memang tentara itulah kemegahan bangsa Turki. Dengan tentara itulah Sultan Muhammad Penakluk atau Al-Fatih menyerbu Konstantinopel dan menghancurkan kerajaan Bizantium. Mereka menggantungkan kemenangan dengan keberanian belaka sebagai tentara di zaman kuno. Tetapi setelah tentara kerajaan Eropa teratur, kerajaan Utsmani tidak dapat lagi mencapai kemenangan dengan hanya keberanian. Perang telah sangat maju ilmunya, terutama dengan ilmu perang Napoleon. Sultan-sultan Turki yang dahulu dari Mahmud II telah merasai bahaya kehancuran Turki kalau masih menurut susunan Inkisyariah. Tetapi siapa saja sultan yang berani hendak mengubah susunan tentara itu dan meniru cara Eropa, kaum Inkisyariah tidak suka. Selalu berontak bahwa mereka cari pengaruh untuk memakzulkan sultan. Bahkan ada sultan yang mereka bunuh. Tetapi Sultan Mahmud II sudah yakin susunan tentara mesti diubah. Lalu dicarinya opsir-opsir Prancis yang telah pensiun dari bekas tentara Napoleon. Dimintanya datang ke Istanbul dan digajinya buat membentuk tentara model baru menurut Eropa. Kaum Inkisyariah dengan bantuan ulama-ulama yang sempit paham membuat propaganda di luaran bahwa perbuatan itu meniru orang kafir. Padahal ada hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru atau menyerupai kafir, maka dia orang kafir pula. Inilah hadis yang mereka pegang dan besar pengaruhnya kepada orang awam. Tetapi Sultan berkeras pada pendiriannya. Pada suatu hari dengan gelap mata lebih kurang 50.000 orang kaum Inkisyariah mengadakan demonstrasi menuju istana dan dengan lengkap pula bersenjata. Dari jauh bersorak-sorak menyuruh sultan yang telah meniru orang kafir itu turun saja dari tahta sekarang juga. Akan tetapi sultan yang gagah perkasa itu dengan dikelilingi oleh wazir-wazir dan orang-orang besar yang setia telah bersiap di istana. Sultan berkata, aku ingin akan pendirianku. Siapa yang setia kepadaku, tinggallah bersama aku. Dan siapa yang ragu, pergilah menyeberang kepada mereka. Lalu Sultan menyuruh mengeluarkan bendera jihad pusaka Nabi Muhammad SAW supaya dikibarkan di muka istana. Setelah itu Sultan menyuruh mengisi sekalian meriam yang ada di muka istana. Setelah itu Sultan mengutus wazir besar menemui pimpinan demonstrasi, memberikan nasihat. Tetapi tambah dinasehati, mereka bertambah kalap dan mendekat. Sultan menggamit wazir besar, menyuruh kembali. Setelah wazir besar kembali ke dekat Sultan, orang-orang yang 50.000 itu pun bertambah mendekat. Dan setelah dekat benar ke pekarangan istana, mereka tidak dapat dikendalikan lagi. Tembak perintah Sultan. 50 meriam besar sekali meletus tepat mengenai sasaran. Hampir 40.000 mayat kaum Inkisyariah berkeping-keping dan bergelimpangan beribu-ribu luka berat dan enteng dan selebihnya lari tumpang siur. Dengan demikian Sultan Mahmud II telah menyelesaikan kesulitan dalam negerinya dan tentara Turki menurut susunan yang baru telah Baginda tegakkan. Mulai waktu itu pula Baginda menanggali pakaian cara lama dan memakai pakaian panglima tertinggi. Sebab itu
bagaimana kita